Pilpres 2 tahun lagi, katanya milih sapa kok? Aku gak melok ya aku. Emoh aku. Aku dipilih Novia Kolopaking wis ngelundas gua ta. Kok pilih meneh dipilihno, engko sing nyoblos awakmu, engko sing nentokno suarane oleh piro sapa awakmu tadi. Sing nentokno menang kalah sapa? Aku melok entuk lega. Dadi kon gak melok apa-apa, dadi kon milih sapa wae tetep guru mesti menang. Apa meneh kon gak milih dhewe. Ngono ya. Jadi saya tidak menghalangi Pilpres tapi ojo terus-terusan goblok ngono ya. Wong mek belain duit 50.000 lho rek. Kayak gak iso ambut gawe ya. Sing mandiri ya rek ya. Bersikap ya. Nek ancane kudu nyoblos bismillahirrahmanirrahim wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin terus ngono ya. Muga-muga kualat nek mengkhianati awakmu ngono ya. Ngono ya. Al-Fatihah. Syukur selama ngenteni di TPS sama Al-Fatihah sing akeh. Terus begitu kate nyoblos bismillah wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Jelas lat kualat ngono ya. Ngono ya. Nek sampai macam-macam ngono ya. Nah, teman sekalian, saya tidak akan memberontak ke Indonesia. Saya tidak akan gak tak apa-apa no. Aku ngeritik ya gak. Aku mek taren nang awakmu to. Aku gak ngeritik, aku gak tidak punya niat dandani ya gak. Wong didandani ya gak gelem, dikandani ya muring-muring ya. Dikritik ya ngamuk. Ngomongin jasa palsu malah ditangkep. Selesai. Jadi kan aku gak melok apa-apa. Cuman aku duwe pendapat dhewe mengenai Nusantara, mengenai Indonesia. Karena aku sumpah dhewe, proklamasi dhewe tanpa mengganggu Indonesia ya. Aku gak ganggu rek, cok kuatir. Aku gak ndolek bojo. Di kampungmu aku duwe bojo, aku gak ndolek mangan. Kau gak njaluk awak. Pokoke aku ngadeg dhewe aku karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Nek iso karo awakmu kabeh hidup dengan akhlakul karimah, ibadah iman tawakal yang jelas pada Allah ngono ya. Muga-muga Allah sing milihno kok. Tolong Pak Direktur. Utawa mbuhku milih Allah milih presidenmu itu lewat pemilu lagak gak lho. Nek Allah sing milih kira-kira kudu lewat pemilu lagak. Lak sakarep-karepe Allah ya. Lewat udan deras ya iso, lewat tsunami ya iso, lewat banjir ya iso. Akan ada bencana-bencana yang mungkin akan proses ke situ ya iso lah ngono. Jadi Allah ayat apa Ali? Apal ayatnya apa? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kulillahumma malikal mulki tutul mulka. Imam, tolong dikai Zaki dikai mikrofon. Apal iki Pak, kepareng. Tak dongakno minimum dadi bupati kon ngene ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulillahumma malikal mulki. Kiro'ano ya api. Mojokerto adalah kota kiro'ah nasional. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء qadir. Sopo tepuk tangan Mojokerto rek. Aku gak gumun nek Mojokerto pusat kori nasional, Jombang. Yang Jombang karo Mojokerto ku padha ae. Pokoke arek wong Jombang wong Mojokerto ya wong Jombang ngono lho ya. Ngono ya. Gampange ta. Wong aku saiki malah ngene rek. Aja meneh Jombang Mojokerto, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Awakmu wis tau maca surat Mas Islami, tolong Ali Imran 213. Mana
nang suami. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Al-Baqarah 213 sih. Mas Helmi mungkin. Jika aku pengen jelas sesuatu cek awakmu terus salah iki ya apa meneh iki ya apa rendan ya apa ngono ya. Perkara Indonesia salah gak melo-melo. Aku gak dipilih sapa-sapa, aku gak nyalon, aku gak lapo-lapo lah. Tapi pokoknya nek aku ngono iku nek karo awakmu kudu tak kandhani ngono ya. Monggo Mas Helmi. Al-Baqarah. Oke, Al-Baqarah ayat 213. Kana nasu ummatan wahidah fab'asallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi mahtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limahtalafu fihi minal haqqi bi'idznih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Sik. Aku takon sik nang arek-arek kabeh ya. Iki sing ngarang ayate sapa rek? Kon kerasan tak gak ngrungokno ayate Allah. Menusel tak gak tak seneng. Nek kon seneng Allah seneng nang awakmu, digampangno rezekimu ngono ya. Jadi nek ana ayat Allah, fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Jadi efeknya kalau kamu mendengarkan dan menyukai ayat Allah dibaca itu kamu akan dirahmati Allah. Rahmat macam-macam, oleh bojo meneh, bojomu meteng, penggaweanmu tambah ya, gajimu munggah gitu ya, itu ya. Dodolanmu payu apa meneh rek. Macam-macam lah Allah menyayangimu itu. Jadi aku balik sik nang kulillahumma malikal mulki Mas Helmi. Artinya kulil cang diwaca Zaki tadi. Kulillahumma malikal mulki tutul mulka man tasya. Katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad disuruh mengatakan, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sungguh Engkau itu Maha saya Kuasa. beda tafsir Mas Helmi. Itu biyadikal khair itu terusnya dari ayat sebelumnya. Itu bukan berdiri sendiri. Jadi Allah sing ngekei kekuasaan, sing nglungguhno kursi, Allah sing njabut kursi itu sapa wae. Allah sing ngangkat, Allah sing ngidek ngono ya. Dengan tangannya yang baik. Jadi gak berdiri sendiri, itu semua dilakukan Allah dengan tangan yang baik, dengan tangan Allah yang biyadikal khair. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Amin. Ya situ ya Rek. Jadi tadi yang ayat yang pertama yang menerus, kalau Anda pantas dibela oleh Allah, maka Allah sing ngentokno sapa pemimpinmu sing apik kaya awakmu. Lah ngono sih. Itu pertama. Yang kedua, karena nasu Mas Helmi, Nasu ummatan wahidah. artinya Manusia itu satu umat.
Manusia itu satu umat. Iki ayat tuh ya. Gusti Allah sing ngomong ya, itu ndasmu ya. Gusti Allah sing ngomong. Percaya tak karo Allah? Allah mengatakan umat manusia itu umat yang satu. Saiki umat piro di dunia iki? Ono umat apa? Umat Islam, umat Kristen, umat Buddha, umat Hindu, umat PKB, umat Gerindra, umat NU, umat Muhammadiyah ya ta? Ono. Lho, wong Gusti Allah ngomong manusia kabeh menungso. Kabeh menungso. Nek wong Buddha Gautama ngono to, bener ta gak iku? Bener ta gak? Pinter ta goblok? Cocok ta gak iku? Nabi Muhammad itu nabine wong Islam, itu nabine kabeh wong. Nabi Muhammad itu nabi untuk semua umat manusia, bahkan lebih dari itu, untuk semua makhluk. Jin, nabine ya Kanjeng Nabi. Makhluk-makhluk dari angkasa luar, UFO gitu. IT itu nabine Kanjeng Nabi kabeh, Nabi Muhammad kabeh. Ketika Uwais Al-Qarni meninggal, itu sing layat, sing takziah iku wong planet-planet teko kabeh, sing wong Yaman di sekitare gak ero iki sapa iki sakmono kae teko nang pemakaman Uwais Al-Qarni sing dicintai Rasulullah itu ya. Dan mereka juga makhluk yang aneh yang tidak seperti manusia. Jadi Kanjeng Nabi itu diitibai oleh semua jin, manusia dan semua makhluk yang lain. Maka Allah berselawat kepada dia, menghormati dia, sholat kepada dia, malaikat ya sholat kepada dia. Sholawat itu adalah sholat. Jadi Allah sholat kepada Nabi. Ini saya lupa. Malaikat sholat nang Nabi. Muring-muring tak kontak omongnya. Kami awakmu sholat nang Allah. Allah ya sholat nang awakmu. Allah cuman kon mencintai anakmu karo kon mencintai bojomu bentuknya siji. Mencintai anakmu adalah perwujudan kasih sayang. Mencintai ibumu perwujudan pengabdian. Nah Allah, kita sholat kepada Allah itu adalah wujud pengabdian. Kalau Allah sholat kepada manusia dan Muhammad itu adalah wujud atau aplikasi kasih sayang, rahmat dan barokah kan gitu ya. Jadi sholat itu jamak dari sholat. Jadi yusholluna ala nabi itu artinya sholat kepada Nabi. Memang Allah itu sholat kepada Nabi, cuman gak terus jungkar-jungkir kayak Nabi nang Gusti Allah gitu ya. Karena bedanya begitu, awakmu karo wedhus mulak cinta, karo bojomu cinta, tapi perlakuanmu karo wedhus karo bojomu padha ta gak? Padha. Beda toh, tapi kan padha-padha cinta toh. Kamu sama rumahmu cinta toh. Karo cagak ya cinta toh, cagak sendiri omah rumahmu itu. Tapi mosok kon cinta karo cagak padha karo cinta karo wambu kok. Lak gak sih, jadi fahamilah inti dan aplikasinya gitu ya. Substansinya apa, aplikasinya apa. Tapi itu sama-sama cinta, sama-sama sholat. Sholat itu adalah dalam rangka sholat itu jamak dari sholat. Jadi kita melakukan sholat itu artinya kita melakukan sholat kepada Kanjeng Nabi. Ngono ya. Oke. Terus tak terus iki mang apa? Jadi manusia itu umat yang satu. Lah kok kon gawe macam-macam. Mulane mak iya gak wani rek. Dadi ormas moh. Aja sampe dadi ormas kok musuhan saingan karo liyane gak gelem. Aku gak gelem saingan karo sapa-sapa soalnya aku sakno kok mesti aku menang soalnya. Ngono rek. Jadi aku gak gelem saingan. Pokoke kabeh tak gendong, kabeh tak rangkul. Soalnya malaikatku Israfil iku sing gendong alam semesta. Sayapnya yang paling lebar, paling dahsyat. Jibril soal itu kalah. Jibril itu yang bagian transformasi dan aplikasi-aplikasi hidayah dan sementara kalau Israfil itu bagian junjung, nyonggo aras. Nah malaikat juga dia karo awakmu tak songgo kan. Dan gak ada bayar. Aku mikul awakmu, kamu gak bayar aku. Dan aku mau kok bayar. Masalahnya apa lah, duitmu piro sing bayari aku lho. Dapurmu kok ya. Gak aku gak njaluk apa-apa nang awakmu. Pokoke sing penting awakmu, aku rene gak untuk kamu hormati, saya kesini supaya kamu menghormati Allah dan Rasulullah. Ngono ya rek ya. Prinsipnya ya. Nek kon ngambung tanganku, aku gak gelem ngarani sing kok ambungku tanganku. Aku selalu mengatakan iku sing kok ambungku tangane Kanjeng Nabi. Ngono du tanganku ambu rek ya. Engko kon apok, engko kon
gebres ya. Jadi kalau Anda memeluk saya, mencium tangan saya, itu saya selalu bilang sama Allah, ya Allah, yang dia cium tangannya sebenarnya adalah tangan Rasulullah, dan yang dia abdi dan dia cinta sebenarnya adalah Engkau ya Allah. Ngono ya. Ngono rek niatku rek. Wallahi aku ngono iku daya aku gak percaya nang awakku. Aku percaya nang Allah karo kanjeng gak nang awakku. Nah aku apa sih ya? Aku wis tuwek, wis groyok-groyok, wis nek ngaji wis geter-geter ngono ya, wis gak tepak ngono ya. Oke, jadi sekali lagi, jadi aku takon, awakmu ngerti kata rasisme? Kata rasisme ngerti ya, tak jelas sih. Rasisme itu adalah beda-bedakno suku, beda-bedakno bangsa langsung sih. Aku saiki takon langsung sih. Kowe kok Cina, kowe kok Jawa, kowe Madura ngono ya. Jadi pertimbangan suku dijadikan landasan untuk berbuat sesuatu. Aku takon nasionalisme itu rasisme itu. Nasionalisme itu adalah misalnya nek awakmu nasionalis Indonesia, nek ono wong Malaysia di Krian ini ya, ketabrak motor, takon sih sampean wong ndi? Malaysia. Oh, Jarjano, gak ditolong ngono ya. Itu namanya rasisme. Dia niku arek-arek nek nguyang niku nggawa apa jenenge nguyang to ya. Nguyang ku sing kulaan pari nganggo bago digonceng sepeda. Iku nek tiba gak ditolong. Sik rek Jarno iku Golkar iku gak ditolong. Lho gak aku P3 ditolong. Ngono takon urip. Kon nek ana arek kecelakaan, Syafi'i, Maliki, Jokowi, sampai turute ya. Ya jangan bikin golongan-golongan. Golongan-golongan itu perbedaan adalah rahmat, itu artinya kita punya pemikiran berbeda-beda, tidak ada masalah. Kon seneng arek wedok sing jendit, itu gak ono ribut dhewe, gak ono. Tertib, gembira, bahagia bareng-bareng sampai jam piro sak karepmu ngono ya. Dan itu terbukti dimanapun kita bermaknya selalu gembira, selalu bahagia, dan tidak ada masalah nang wedok campur, Pak. Wong iki duduk wedok deh. Nek wedok pas di omah, Pak. Pas di omah karo bojone iku wedok deh. Nek iki mosok ngono deh. Kene ya wong umat manusia gitu. Dan Allah mengatakan makanan nasu ummatan wahidatan. Manusia itu semua satu, dan Rasulullah itu pemimpinnya. Jadi Rasul itu bukan pemimpin Islam. Rasul itu pemimpin semua umat manusia. Itu diling-ling ya, ya. Tercapai meskipun keadaan sekarang tidak karu-karuan. Tahun depan kita mengalami krisis keuangan, krisis pangan, krisis macam-macam ya. Tapi saya tidak peduli. Wong cilik insya Allah tetap bingung kalau Gusti Allah rezeki ngono ya. Kecuali duit mewakil teman kok rugi. Nek saiki kita ya padha-padha karo padha-padha gak tarik duit jadi ya mungkin kena efek dari krisis yang bermacam-macam. Tapi saya kira wong cilik kelas menengah ke bawah itu saya kira tidak akan terlalu terdampak krisis yang akan kita alami bersama-sama. Oleh karena itu saya tetap bertekad ke depan bahwa tercapai itu tidak terserah Allah, karena kulillahumma malikal mulki itu mulka man tasya. Jadi Allah sing ndadekno nek aku gak iso ndadekno apa. Pokoke aku iso niku nganut, aku bercita-cita dan aku mengusahakan tiap hari aku keliling nang ndi untuk mempersatukan umat manusia, dan yang mempersatukan umat Islam. Nah, aku mempersatukan umat Islam kok musuhan karo Kristen. Bangun sih, saya mempersatukan semua umat manusia. Upama kon jin itu tetap bersatu. Upama lho. Jin niku ya kancamu rek. Ngawur rek ya. Kancamu ojo kalau botol. Aina mata kunu ya'ti bikumullah. Ngono kok. Akhirnya jini lapor aku sak kok mulus menungso kelakuan wong Islam. Kok perlu disiksa ten jero botol. Ya aku tak kandhane aku tak gudone dhewe arek ngono. Jadi ngerti ya rek ya? Ngerti ya bahwa ma'iyah itu bukan golongan, bukan ormas, bukan aliran Islam, bukan aliran Islam. Bukan seperti Sunni atau Syiah, bukan seperti NU atau Muhammadiyah atau LCI atau MTA atau apapun, Hizbut Tahrir atau apa, tidak. Ma'iyah itu adalah mentaati Allah untuk mempersatukan semua makhluk manusia. Bahkan di Ma'iyah iblis saja kebenciannya terbatas.
kita ada bencinya mangkel-mangkel ya, tapi kan sing gawe iblis sapa? Sapa sing ngomong iblis musuhe Gusti Allah? Wani karo Gusti Allah. Wani ta iblis karo Gusti Allah, musuhan gak wani. Sapa gak wani musuhan karo Gusti Allah? Tidak mungkin iblis itu memusuhi Allah. Gak wani ngawur ae. Iblis itu diciptakan cek awakmu iso ngilo, cek awakmu iso latihan iman, latihan akidah, latihan istiqomah ngono. Dengan ada sparring partner iblis setan, maka kamu menjadi teguh imanmu, teguh tauhidmu ngono ya. Ngono carane ndelok. Jadi saya ndak benci. Aku harus setan sakno. Gudo aku ket biyen gak tahu berhasil. Ket biyen aku digodo. Di Jakarta berhasil besar, Pak. Setan gudo ngongkon korupsi 1 miliar padahal wis nyimpen 8,2 triliun gitu. Jadi setan tuh saiki hijrah dari Jakarta ke Jawa Timur. Akhirnya ngancani wong-wong di Medaeng, di Porong, sak piturute ngono ya, Rek ya. Ngono ya. Nah, anak maknya itu memproporsikan posisi itu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang marilah kita syahadat kepada Allah bahwa ya Allah kami taat kepadamu. Wa kana nasu ummatan wahidan, kami taati. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu, kami taati. Ngono ya. Oleh karena itu saya minta sekarang Mas Gusmus dari Gusmus dari Lampung sama Mas Lutfi sama rombongan untuk maju ke depan. Nyuwun sewu kita mundur 1 langkah mungkin. Mesti ono sing mangkel karo jin memang. Ora ojo mangkel ta kok. Jadi ini akan dibacakan proklamasi Nusantara. Bukan bikin negara. Ini nggak ngomong hardware, nggak ngomong jasadiah, nggak ngomong jasmaniah. Kita ngomong rohaniah, cara berpikir dan cara bersikap di batin kita. Gusmus, Mas Lutfi sama teman-teman dari kelompok wirid santrinya Gus Lutfi. Nanti begitu selesai, teman-teman sekalian, ketika Pak Lutfi mengatakan semua berdiri, kleng 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 ya begitu teman-teman berdiri langsung Indonesia Raya bareng-bareng. Indonesia sak karep mau gak masalah. Presidennya meneh sapa gak masalah. Tapi aku ngene iki, anak-anakku ngene iki, sikape ngene iki, apik karo kabeh, bersatu karo kabeh. Insyaallah berkah kabeh ngono ya. Bener ya. Monggo Gusmus sewu. Mikrofonnya nganggo iki karo Mam, tolong Mam, mikrofon diatur sama Mas Helmi mikrofonnya. Ayo dah. Indonesia modern itu dijak sak dunya untuk mateni Jawa. Sing oleh urip kuwi Yunani kuno, Cina kuno dan Mesir kuno, Jawa kuno dipateni gak oleh urip. Sampai wong Jawa dhewe gak percaya karo Jawa. Wong Jawa ilang Jawane. Kame ilang mek wong Jawa karo separuh tok. Wong Jawa ilang Jawane. Nah, sekarang kita bangkitkan kembali karena Islam itu Jawa itu sebelum Islam datang, Jawa sudah berijtihad menemukan filosofi dan dasar-dasar nilai kehidupan sedemikian rupa. Misalnya sadurunge ana walam yakullahu kufuwan ahad. Terus ada lagi laisa kamitsli syai'un di Quran. Wong Jawa wis nemokno tan kinaya ngapa, tan kena kintu golek dhewe. Kemudian Al-Qur'an menegaskan laisa kamitsli syai'un walam yakullahu kufuwan ahad. Di seluruh budaya yang lain, bangsa yang lain tidak ada yang pernah menemukan seperti orang Jawa. Jadi orang Jawa itu sudah menemukan Allah sejak awal, cuman administrasinya lengkapi oleh Quran. Kalau Quran mungkin gak sampai roh persisi. Tapi misalnya orang Jawa ngerti Joborolo, ternyata jenenge Jibril. Orang Jawa biyen wis ngerti Hosoropolo, ternyata Israfil. Orang Jawa wis ngerti Hojorolo, ternyata Israel. Orang Jawa ngerti Mokoholo, ternyata Mikail, gitu ya, dan seterusnya ya. Itu jadi Jawa itu kayak tumbuh rek. Wong Jawa ngerajo apa nganyam tumbuh
wis dukur ngene iki tapi belum jelas ono dewa, ono ketara guru, ono macam-macam itu kan tidak jelas secara administratif. Maka Islam datang untuk memperjelas. Nek iki malaikat, nek iki jin, nek iki menungso, nek iki Islam memperjelas itu. Islam itu tumbuhnya Jawa. Jadi Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin kalau gaduk karo tumbuh Jawa. Bener ya. Jadi Anda semua itu wong Jawa. Ojo muring-muring bagi ojo isin dadi wong Jawa. Aku wong Jombang tapi aku sinau Jawa temenan rek. Ya jadi karena Jawa nek wis jodoh karo Islam, Islam wis jodoh karo Jawa, dia akan menggendong seluruh dunia. Jawa kalau berkuasa tidak akan Jawa yang gaduk Islam gak akan ngidek uang, gak akan menjajah uang. Wong Jawa mesti senengane gendong karo mangku ya toh. Pas ngerti ta iku. Jadi itu prinsipnya. Maka sekarang itu kita optimis bahwa sejak Borobudur ditemukan dulu, itu mbah-mbah kita sudah menemukan bahwa Pulau Jawa adalah pusat kesejahteraan atau kemakmuran dunia. Orang Borobudur dulu kalau ziarah ke sana itu muter nengen rek, jenenge Paradaksina. Paradaksina itu kalau secara fisika itu merupakan kumparan yang menyerap energi dari jagat alam semesta dari Allah ke bumi. Dan itu adanya antenanya di Pulau Jawa di tengah-tengah di Borobudur yang namanya Catra di atas Borobudur. Nanti kalau mengembalikan ke Allah mungkin ngiwo melalui tawaf ke Mekah sana. Jadi dunia itu berlangsung dari Borobudur sampai ke Ka'bah. Kapan-kapan tak jelas nanti. Tapi pokoknya kira-kira awakmu paling gak wis nek kon gak paham, kon gak lagi percaya wis intikat baik aku njaluk awakmu wis muga-muga ya cak, muga-muga bener, muga-muga dijabahi ngono ya. Muga-muga Allah meridhoi wong kan niat elek blas-blas iki. Gak ana niat aku gak njaluk apa-apa karo awakmu, gak njaluk apa, aku gak kepengin apa-apa. Gak njaluk duit, gak njaluk jabatan, gak njaluk apa-apa blas, gak njaluk penghormatan teko awakmu ya gak. Gitu loh. Jadi ini saya setulus-tulusnya sama Gusmus, sama Cak Lutfi, sama Mas Muhammad, setulus-tulusnya mencita-citakan mudah-mudahan Allah ngijabahi ya. Dan untuk itu marilah kita bersyukur atas perjumpaan malam hari ini, karena ini tidak akan pernah terjadi di tempat yang manapun, karena malam ini dengan sengaja kita bawa keris Kiai Sangkelat ini untuk menjadi landasan keyakinan kita bersama secara sejarah ya, bahwa kita ini membangun 8 itu dari angka 1 dulu. Gak iso tutuk 9 nek kon gak sadar siji nih ngene ya. 1 2 3 4 kait iso 8 9 lah gitu. Nah, sekarang kita mempelajari sejarah sedemikian rupa, dan ini pas di Mojokerto. Itu tidak saya sengaja. Jadi ini tadi siang kita ngurusi ini Gus. Itu juga saya tidak punya niat untuk gak iki di Mojokerto gak ono. Tapi Allah yang meletakkan saya di sini. Mulane dungane Robbi Anjilni munjalan Allah sing dele aku ndek kene, Allah sing dele awakmu ndek kene, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk proklamasi bersama-sama masa depan Nusantara. Soalnya sing tak pikir kami awakmu, anak-anakmu meneh-meneh adik-adikmu sing cilik-cilik iku meneh ya apa nek ngene iki terus ya. Nek jembret ngene iki terus ya apa anakmu ya. Jadi muga-muga Allah nyelametno bangsa Indonesia. Muga-muga Allah nyayangi wong Jawa kabeh, wong Nusantara kabeh ngono ya. Oke, sekarang kita bersyukur dengan Kiai Kanjeng. Tolong teman sekalian. Nyanyi bareng ya. Syukur kepada Allah ya. Terus yang tadi Mbak Nia, Mbak Yuli ngerti lagune Ilahi anta maksudi gitu. Waridhoka matlubi gitu. Apal Nia? Karo ya. Itu lagune Nasdaria gitu. Ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah yang aku maksud dalam perjalanan hidup ini, engkau. Jadi aku menuju Allah kan gitu kan. Nah menuju Allah berarti kan gak nang dunya toh. Bukan, jadi kan ada ayat ini. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tamsa nasibaka minad dunya. Itu selama ini terjemahannya Pak Purwira ya. Di dalam apa yang Allah berikan ya, kepadamu, wabtaghi fima atakallahu, di dalam urusan di mana Allah memberikan kepadamu akhirat, kamu jangan lupa. Selamanya terjemahannya Pak. Wala tansa nasibaka minad dunya diterjemahkan, dan jangan lupa nasibmu di dunia.
menjadi statis. Bukan di dunia tapi dari dunia, nek dari kudu ke dari dunia. Jadi tetap ujungnya itu, dunungnya itu apa ya? Poe mubungnya itu akhirat. Jadi kita itu hidup untuk akhirat, hidup menuju akhirat. Selama di dunia kita menuju akhirat. Jadi bukan fit dunia tapi ilat dunia. Minat dunia ilal akhirat, cuman tidak dilengkapi kalimatnya aja. Dan Allah sangat efisien. Wala tansa nasibaka minat dunia. Bahkan ada terjemahan di Quran tertentu yang menerjemahkan jangan lupa rangsumu di dunia. Allah itu menjamin setiap makhluknya, melata, berdiri, terbang, semua dijamin rizkinya oleh Allah. Meskipun yang menentukan jenis rizkinya itu Allah. Ono sing dikai rezeki kekayaan materi, ono sing dikai rezeki ilmu, ono sing dikai rezeki kekuasaan, ono sing dikai rezeki dikai rezeki berkah. Jadi uripe ku gak sugih tapi dadi terus lah. Didik tapi berkah ngono ya. Jadi macam-macam Allah ngasih rezeki. Kayak Mas Muhammad ini kan luar biasa ditekani mbah-mbah untuk dititipi keris dan seterusnya gitu ya. Itu rezeki yang luar biasa yang saya tak dapat. Gitu. Saya rezekinya itu sing basa marat-marat Pak. Aku gak oleh rezeki duit sing akeh gak tahu gitu ya. Jadi aku karai podo mbahmunya lah gitu ya. Tapi intinya itu betul beliau bahwa pokoknya bongkotan itu adalah kita itu hidup di dunia secara dinamis menuju akhirat. Jadi tujuannya itu akhirat. Jadi kita tuh uripmu ndek dunya ojo ndolek dunya wong wis di dunya kok ndolek dunya. Kalau kita naik kereta api itu ya lewat terminal bukan tinggal di terminal. Karena kita punya tujuan yang lebih jauh kan itu. Nah, tujuan kita itu akhirat. Dan kita itu manusia akhirat, nyun sewu. Kita itu manusia surga. Nabi Adam mbah kita itu penghuni surga pertama. Ya. Kemudian beliau diuji melalui iblis itu, kemudian makan buah yang diambil dari bumi, namanya khuldi. Terus beliau makan khuldi sehingga efeknya kepada tubuhnya menjadi berbeda. Nek buah-buahan di surga Pak, itu tidak ada residu, tidak ada kotoran, tidak ada sisa, tidak ada tai, tidak ada kencing, karena makanannya langsung menjadi nutrisi dan gizi di tubuhnya. Itu makanan di surga. Itu menurut suara pun gak ngising. Nah, Nabi Adam dikongkon mangan kulti karo iblis, akhirnya dia kudu ngising, akhirnya kepaksa mudhun nang bumi untuk swarga karo ngising, karo jumlah. Itu gak ono sumbere, aku dhewe sing ngomong ngono iku. Nek kon gak trimo takon nang Gusti Allah dhewe. Ngono ya. Takon nang iblis karo Nabi Adam langsung. Tapi saya tahunya seperti itu karena nek swarga ono jumbleng gawe apa kok nang elang-elang kono. Nek swarga ngentat ngentut ae pengajian di kono ngentat ngentut lampu gawe apa nang swarga. Surga itu harum. Surga itu puncak keindahan hidup. Maka bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah pertemuan antara software kita dan receiver kita dengan puncak keindahan ciptaan Allah. Itu namanya bidadari, hurun ain. Jadi itu penglihatan dan rasanya manusia yang mencapai puncak untuk menikmati keindahan dari Allah. Duduk wedok nek itu dari wedok terus sing wong wedok oleh apa? Lesbian kabeh kok ya. Jadi bidadari itu bukan perempuan, bidadari itu adalah puncak keindahan yang kita selama di dunia melalui Islam dilatih untuk meningkatkan receiver, meningkatkan OS-nya atau kalau iPhone iOS-nya gitu ya. Meningkatkan softwarenya supaya kita bisa menikmati keindahan. Sebab keindahan itu tidak tergantung tingkat keindahannya, tapi tergantung receivernya. Jadi misalnya arek umur 5 tahun gak bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati arek umur 10 tahun. Arek remaja gurung bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang dewasa. Orang dewasa juga belum tahu keindahan, belum bisa menikmati keindahan yang bisa dinikmati oleh orang tua. Pedus iku kok kayak Quran yo gak nikmat, kok kayak apa? Gado-gado ya gak nikmat. Sing iso menikmati gado-gado adalah manusia. Jadi Hurun itu adalah pertemuan antara receivernya manusia secara rohaniah maupun mungkin jasadiah yang kita tidak tahu ya. Untuk menikmati puncak dari keindahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Jadi itu yang diajarkan Islam. Nah, Islam itu tidak untuk umat Islam. Jadi Nabi Muhammad sekali lagi bukan nabi umat Islam. Nabi Muhammad itu nabinya umat manusia. Dan Allah menyatakan tadi manusia itu adalah umat yang satu. Jadi salah nek kon ngarani wong dibagi Muhammad karo wong Islam, Yesus karo wong Kristen, Nabi Musa karo wong Yahudi, Buddha Gautama karo wong Buddha, salah. Nabi-nabi sebelum Muhammad itu nabi-nabi primordial, nabi-nabi untuk suku atau bangsa tertentu atau makhluk tertentu, tapi Nabi Muhammad itu untuk tidak hanya semua manusia. Dia tidak hanya nabi semua manusia, tapi nabi rahmatan lil alamin. Jadi yo jin, yo malaikat sendiri sholawat kepada Nabi karena bersyukur atas penciptaan Allah terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Jadi pemahaman kita selama ini nyuwun sewu agak keliru. Kita pikir umat Islam itu Nabi Muhammad itu nabi wong Islam itu. Enggak. Nabi Muhammad itu di casting Allah, dikasih jabatan Allah menjadi nabinya semua makhluk. Tidak hanya semua manusia. Karena jin nabinya ya Nabi Muhammad sembahyangnya ngadep kiblat. Dan seterusnya ya. Itu bisa dijelaskan sangat banyak di maya-maya berikutnya, tapi pokoknya intinya ngono iku. Jadi beliau tadi sangat luar biasa. Jadi saiki kita ilir-ilir sama beliau, tepuk tangan untuk beliau. Dan mudah-mudahan cita-cita beliau untuk memperluas perumahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah dan mendapat dukungan yang memadai dari semua pihak termasuk pemerintah dan mungkin pihak-pihak lain yang terkait dengan pembangunan perumahan. Nah, dan ini sih Pelot rumiyin lajeng juga pejabat-pejabat. Tapi saya menggunakan Al-Quran, Qul a'udzu birabbin, itu kan ada 3. Itu metode mengubah sesuatu, itu metode atau sesuatu metodenya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pertama, Allah mengajarkan kalau mau mengubah apa-apa itu nomor 1 dengan kesantunan dan pengayoman. Qul a'udzu birabbin nas, ya. Jadi kalau proklamasi Nusantara itu saya pakai malikin nas, maka yang saya lakukan adalah saya memprovokasi tokoh-tokoh di Jakarta, para stakeholder untuk mempengaruhi perubahan-perubahan kekuasaan, bahkan ikut mengatur pemilu besok siapa oligarki yang mana yang akan naik gitu ya. Kalau Megawati dipanggil Allah, nanti Jokowi jangan sampai nyaplok PDIP misalnya gitu ya. Saya akan berbuat itu, tapi saya tidak melakukan itu. Kalau saya pakai ilahin nas yang ketiga ya, Rabbin nas, malikin nas, ilahi. Kalau pakai ilahin nas, itu pakai kekuatan. Maka saya akan melakukan people power, saya akan menggalang massa, maknya takjak demo sak pituruté. Tapi saya tidak memakai ilahin nas dan tidak memakai malikin nas. Yang saya pakai adalah Rabbin nas. Jadi saya tidak sedang memberontak Indonesia, saya tidak sedang menentang pemerintah, saya tidak sedang mengkritik Polri atau TNI, saya tidak melakukan perlawanan apa-apa. Saya sedang mengajukan kepada Allah, menurut saya yang baik gini Indonesia. Maka salah satu rumusannya tadi adalah proklamasi Nusantara. Itu cuma ide, itu cuma proklamasi ke dalam diri saya sendiri sebenarnya gitu ya. Dan itu saya lakukan dengan santun tanpa mengganggu siapa-siapa. Bahkan saya tetap menjunjung orang-orang yang sebenarnya saya tidak setuju. Itu menjunjungnya secara kemanusiaan, bukan menjunjung tindakannya, bukan menjunjung keputusannya, tapi menjunjung sebagai sesama hamba Allah dan sesama manusia. Nah, yang saya lakukan adalah seperti tadi itu. Makanya saya menjalankan maknya terus di mana-mana supaya kalau ada perubahan itu yang berubah itu berasal dari kesadaran rakyat dan hatinya rakyat sendiri. Mudah-mudahan yang di atas juga oleh Allah dikasih hidayah. Ya aku gak maksa sopo-sopo. Nanti saya akan sibuk, Januari Februari saya akan sibuk menerima dialektika dari urusan-urusan pemilu mendatang dan seterusnya, akan sibuk ya. Tapi saya tidak akan pernah memakai metode malikin nas maupun ilahin nas. Saya yang saya pakai adalah Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Jadi maksudnya ya, begitu juga dalam berkeluarga, dalam berteman, dalam berjualan dan apapun. Nomor 1 adalah kebijaksanaan dan pengayoman kepada siapapun yang ada berurusan. Nek kepeksa lagi nganggo malikin nas, pakai kekuasaan atau kekuatan
Tapi saya tidak pernah, seumur hidup saya tidak pernah saya memakai kekuatan kekuasaan. Saya menurunkan Pak Harto dengan Kula A'udzu Birabbinas, dengan omongan yang baik, tak rayu, tak kandani tinggi gitu ya, secara halus dan Rabbinas ya, rububiyah. Saya tidak pakai mulkiyah, tidak pakai uluhiyah, yang saya pakai adalah rububiyah. Rububiyah itu pengayoman dan kasih sayang. Saya menaikkan Gus Dur, saya merayu P3, saya merayu Golkar untuk milih Gus Dur sehingga PDIP kalah, Mega kalah pada waktu itu juga sama sekali tidak pakai ilah dinas maupun saya tidak demo, saya tidak memprovokasi. Meskipun saya ke Hankam, saya ke pasukan-pasukan Islam di Jakarta, saya melakukan banyak hal ke banyak menteri, Menko, ke Pangap, ke Menhankam, semua saya datangi, tapi semuanya dalam metode Qul A'udzu Birabbinas. Jadi jangan khawatir, jangan cemaskan saya melakukan apa-apa. Saya hanya melakukan yang sinkron dengan ridho Allah. Karena beliau tadi mengatakan, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Yang aku minta kepadamu ya Allah adalah ridhomu kan gitu. Jadi saya juga tidak akan ngawur. Jadi jangan khawatir, arek maknya gak kira urusan ya apa karena masalah gitu. Tetapi saya bisa keras kalau tingkat kejahatan atau kezalimannya memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Tapi sampai hari ini saya tidak berpikir untuk melakukan apa-apa di Indonesia kecuali Qul A'udzu Birabbinas. Coba Jid, Mas Islami tolong dibagi 3 coba supaya mereka paham ya. Setelah itu kita, karena kita sudah program La Robba illallah La Malika illallah. Jadi ngerti ya rakyat? Kamu berumah tangga ya gitu, jangan menomorsatukan kekuatan. Untuk KDRT ya Pakmu ya. Sayangilah istrimu, sayangilah suamimu, sayangilah anakmu, bijaksanalah. Jadi nomor 1 itu bener, nomor 1 bener kudu apik ya gak cukup apik kudu bijaksana, cek mulya awakmu, ngono ya. Teorinya gitu. Kebenaran jangan diandalkan karena kebenaran itu belum tutup. Kebenaran harus membuktikan bahwa dia baik. Ya, karena dengan Cina bagaimana? Sekarang Cina mau bagaimana? Amerika mau bagaimana? Itu sudah jelas sebenarnya. Nah, tinggal sing di Indonesia dhewe sing umek gak karu-karuan, royokan ya karu-karuan. Dan saya tidak ikut-ikut itu semua, tapi kalau suatu hari terpaksa, kalau Allah memerintahkan, Allah mengatakan idhab ila fir'auna innahu ghafur. Kalau Allah mengatakan itu kepada saya, memfirmankan kepada saya akan datangi. Wahai Musa, datangilah Fir'aun karena dia togo, dia sombong, dia angkuh, dia adigang adigunung. Tapi saya kan tidak mungkin dapat wahyu dari Allah, itu paling tafsir saya. Jadi saya mungkin tidak akan pernah melakukan itu, tapi saya akan menolong Indonesia saiso-isoku sebagaimana tahun 98 dan zaman Gus Dur awal dulu. Jadi aku ojo kuatir aku kepingin apa-apa. Aku gak kepingin apa-apa dul blas. Gak kepingin dadi apa-apa blas. Aku dadi aku tok wis cukup pisan. Wis gak dadi apa-apa liyane gak masalah. Aku akoni gak masalah, sing penting muga-muga Gusti Allah ngakoni aku. Sebab aku ngakoni Gusti Allah pol-polan. Aku bersyahadat kepada Allah, maka kalian semua bersyahadatlah kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah mensyahadatimu juga, Rasulullah mensyahadatimu juga. Apa gunanya nek kon syahadat nang Allah, Allah gak syahadat nang awakmu. Awakmu kudu diakoni Gusti Allah. Nek kon diakoni berarti kok kon dikai pangan, dikai rezeki, dikai hidayah dan seterusnya ngono ya. Oke, sekarang Mas Islami, Mas Doni dirasakno sik ya. Itu manajemen ajaran Quran yang tidak pernah ada dalam kitab tafsir apapun. Jadi nomor 1 itu jangan kekuatan, jangan kekuasaan. Nomor 1 itu pengayoman. Makanya PDIP waktu saya acara saya usulkan menjadi PDI pengayoman. Mas yo gak digawe, gak masalah. Aku gak masalah, belas gak masalah aku. Kon meratekno aku yo alhamdulillah, gak meratekno aku yo alhamdulillah. Aku gak urip mergo awakmu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak rene rek, aku dene aku ngene iki ya. Wis mangap ngene. Alhamdulillah gak ya. Mas yo wis gak koyo biyen gitu ya. Tapi nek gelut cek wani karo. Angger sing gelut nek karo Zaki cek wani aku ngarep ngiyayat kaya ngono ya wani aku. Artine yo ojo dumeh karo sapa-sapa rek. Aku ngene iki ya mergo Gusti Allah nyayang aku. Dadi aku gak ngersu lah karo Gusti Allah.
aku dikai stroke ping 4 aku terima. Karena stroke itu kan bukan final. Stroke itu mungkin alat Allah untuk menganugerahkan sesuatu yang berikutnya, saya tidak tahu. Dan saya dikasih ilmu luar biasa, ditudui barang-barang yang luar biasa. Sampai malam ini kita pakai sangkelat itu kan, itu semua karena Allah itu nek ngekei apa-apa nang awakmu, ojo dipungkasi sik, ojo ngarani sik. Iku jek ono teruse. Kayak bal-balan iku jek menit ke-35, jek gurung menit ke-90. Nek wis menit 90 prit iku lah kayak jelas iku skore piro. Tapi nek kon dikai Gusti Allah apa-apa nas dagangan gak payu ta ya apa ya usaha gak berhasil, jangan ngersulo sesuatu secara tergesa-gesa. Husnudzonlah kepada Allah bahwa semua yang dikasihkan kepadamu itu sebenarnya merupakan bagian dari yang akan dianugerahkan Allah kepadamu. Allah sudah menyediakan kemudahan benar ya. Bukan sesudah loh ya. Bersama dengan itu. Jadi Gusti Allah kaya awakmu angel iku wis ana gampange, cuman awakmu kudu goleki. Ojo konsumtif tok, ngenteni tok. Awakmu kudu ikhtiar, kudu goleki. Dikai angel mesti wis ana gampange karena inna ma'al bukan inna ba'da. Bukan inna ba'dal usri yusra, tapi inna ma'al usri yusra. Jadi jangan khawatir. Anda tetap husnudzon kepada Allah. Husnudzon. Bersangka baik terus kepada Allah. Nek kon suudzon kepada Allah kok dikai teman kan malah dipelekoto teman kan ya. Jadi pokoknya ngono ya. Jadi saiki coba diapalno ceke rasamu iku mlebu ya. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Aku njaluk. Jon, ayo. Coba. Nggih. Dibagi sik.